Shalom, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Novita Sarimalo dan teman saya Arlensiana Desnawati Billy. Kami mahasiswa STQ Petabula Prodi Fisika semester 3. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertopik jumlah zat. Kepada pemateri saya persilakan. Jumlah zat. A. Zat adalah besaran pokok fisika yang mengukur jumlah cuplikan zat elementer yang dapat berupa elektron, atom, ion, molekul atau partikel tertentu. 1. Wujud zat. Wujud zat adalah bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase material berlainan. Perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa, yaitu sebagai berikut. 1. Membeku. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh, proses air yang didiamkan di mesin pendingin hingga menjadi keras. 2. Mencair. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh, es batu yang didiamkan di suhu yang terbuka atau panas akan berubah menjadi cair. Ketiga, menguap. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh, saat memasak air di panci, kemudian keluar udara yang disebut uap. Uap tersebut merupakan hasil air yang menguap karena suhu panas. Keempat, mengembung. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh, saat memasak air tak hanya ada uapan. Ketika wadah ditutup terdapat butiran-butiran air di tepi atau di dinding wadah. Butiran air tersebut disebut air yang mengembung. Kelima, mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh, proses pembentukan jelaga di kaca lampu. Keenam, menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa ini disebabkan oleh pendinginan. Contoh, lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. B. Teori partikel zat. Teori partikel zat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu molekul dan atom. Molekul itu sendiri adalah bagian terkecil suatu zat yang masih memiliki sifat zat. Zat tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Partikel-partikel itu yang dinamakan molekul. Kedua, atom. Atom adalah partikel yang sangat kecil penyusun suatu benda. 1. Partikel zat dapat bergerak. Ternyata saat minyak wangi belum disemprotkan, kamu tidak akan mencium aroma minyak wangi itu. Hal ini membuktikan sekaligus menunjukkan bahwa zat gas memiliki jarak antara partikel lebih jauh dan bergerak bebas. Kedua, susunan dan gerak pada berbagai wujud zat. 1. Zat padat. Zat padat mempunyai sifat bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling berdekatan, tersusun teratur dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak pada kedudukan saja. 2. Zat cair. Zat cair mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat cair berdekatan tetapi renggang, tersusun teratur, gaya tarik antar partikel agak lemah. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat cair mudah berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Ketiga, zat gas. Zat gas mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volume berubah-ubah. Bentuk berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas berjauhan, tersusun tidak teratur, gaya tarik antar partikel sangat lemah. Volumenya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. 3. Menjelaskan perubahan wujud zat berdasarkan teori partikel. Saat zat padat dipanaskan,
mengakibatkan partikel-partikel zat padat bergerak lebih cepat dan gaya tarik antar partikel menjadi lemah. Akibatnya, partikel-partikel dapat berpindah tempat, menyebabkan wujud berubah dari padat menjadi cair. Bila zat cair dipanaskan, mengakibatkan partikel-partikel zat cair bergerak cepat dan gaya tarik antar partikel menjadi lemah. Akibatnya, partikel-partikel dapat berpindah tempat menyebabkan wujud zat cair menjadi gas. C. Kohesi dan adhesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat jenis. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Cembung dan cekungnya permukaan zat cair dalam tabung disebut meniskus. D. Kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya cairan di dalam pipa kapilar atau pipa kecil. Sebuah pipa kapilar kaca bila dicelupkan dalam tabung berisi air, akan dijumpai air dapat naik ke dalam kaca pipa kapilar. Beberapa contoh gejala kapilar yang berkaitan dengan peristiwa alam yaitu 1. Peristiwa naiknya air dari ujung akar ke daun pada tumbuh-tumbuhan. 2. Naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Sekian hasil diskusi kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Shalom, selamat sore.